Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nixon Winil dari kelas 1 IA 26 dengan nomor NPM 51422241. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang implementasi dan bukti nyata dari penerapan dan pelaksanaan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia sebagai negara yang merdeka tentu ingin mempertahankan persatuan dan mewujudkan kesatuan bangsa, di mana untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, hendaknya kita sebagai generasi muda perlu mengangkat kembali nilai positif Undang-Undang Dasar 1945 di dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis tersebut meliputi aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, setiap masyarakat Indonesia harus memahami hal-hal yang terkandung di dalam setiap alinea pembukaan UUD 1945, sehingga mampu mencerminkan nilai positif yang terkandung di dalamnya. Dan adapun beberapa nilai positif berdasarkan UUD 1945 yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, yaitu yang pertama ada dari nilai religius, yang contohnya seperti pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua ada hormat serta menghormati antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbentuk kerukunan hidup. Yang ketiga ada saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Dan nilai yang kedua adalah nilai kemanusiaan, dengan contoh-contohnya. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional. Dengan itu harus membangkitkan sikap saling hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian ada nilai yang ketiga, yaitu adalah nilai produktivitas. Dengan contohnya yaitu pertama, perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Yang kedua ada sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Yang ketiga, terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu selanjutnya ada nilai yang keempat, yaitu nilai keseimbangan. Dengan contohnya yaitu pertama, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah. Yang kedua ada keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Yang kelima ada nilai demokrasi, di mana demokrasi bermakna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan, meliputi upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat itu terdiri dari beberapa poin. Antara lain, yang pertama ada rasa cinta tanah air, yang kedua jiwa patriot bangsa, yang ketiga tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang keempat pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam keberagaman, yang kelima ada tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya ada nilai yang keenam, yaitu nilai kesamaan derajat. Setiap warga memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan sama di mata hukum. Masyarakat menilai kebebasan hak asasi manusia, HAM, yang paling utama antara lain hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan, dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan hak-hak hidup yang harus dipenuhi pemerintah, antara lain hal untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan. Lalu yang ketujuh ada nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara wajib menaati hukum dan peraturan yang berlaku, tidak peduli status, jabatan, ataupun kekayaan. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, yang harusnya lebih independen dan tidak terkontaminasi dengan kekuasaan lain demi terwujudnya persamaan derajat di mata hukum, atau yang disebut equality before the law, dapat terwujud.